Ini proses cloning data dari ini chip penggantinya ya. Pengganti di sini di spidolin oke. Ini ECU aslinya di spidolin error. Ya, ini dari WE01. Yang ini WLAE. Berarti WLAE ini nanti datanya udah sama kayak WE01. Nah, ini baut kita udah buka. Tapi ini belum terbuka ya, ternyata belum pernah buka, tapi nggak masalah juga. Proses cloningnya bisa langsung dari soket. Yang ini kita udah buka dan kita coba cek juga kondisinya ya. Kondisinya ini soket bekas dibuka ya, soket konektor. Ini soketnya bekas buka. Ya, ini udah disolder nih, IC ini udah disolder. Sebelah sini juga disolder. Ya. Jadi nanti tinggal kita coba cloning. Ya, kondisinya seperti ini ya. Oke, untuk baca tulisnya kita pakai case ya, case 3 dari Alientek. Ini kita kasih lihat dulu cara koneksinya. Ini ya, ada pin biru, pin pinknya juga. Nah, ini kita udah pasang yang ECU originalnya, jadi ini harus kita baca dulu baru kita tulis ke WLAE ya. Ini koneksi seperti ini. Tadi kita udah coba baca sih, nggak bisa dibaca lagi melalui soket. Nggak apa-apa, kita baca ulang. Ya, langsung error dia. Ya, langsung error. Keluar di sini unrecognized ECU communication error, check all the connection. Ya, nanti kita coba usahain baca datanya. Kali ini berarti nggak bisa dari soket, kita langsung baca dari chipnya aja. Oke, untuk baca langsung dari chip kita baca dari ini ya, pin yang udah disediain. Nah, ini kelihatannya juga udah bekas di solder orang ya, sebelah sini. Jadi datanya juga udah sempet mau dibaca atau memang udah terbaca ya. Kita lanjut untuk koneksin dulu, nanti baru kita baca. Oke, ini protokolnya. Kalau yang melalui, kita sebutnya ini boot ya, direct connection. Ini boot seperti ini. Yang paling pojok sebelah sana nggak kepake, yang menjauhi chipnya ya, yang ke arah keluar sini nggak kepake. Jadi ini sesuai sama yang tadi mereka solder ya. Ini solderannya udah kita bersihin, kita pakai adapter kayak gini. Oke, sekarang kita coba baca lagi. Ini kita nyalain powernya dulu. Oke, power udah on. Oke, kita coba baca, identify ECU. Oke, kalau dari ini bisa ya. Ini juga alatnya mau kedip, sama ini bisa kebaca. Oke, ini ID-nya, ekornya 9695 ya, diingetin 9695 karena nanti kita baca yang WLAE, ID-nya pasti berbeda si WLAE. Nah, nanti setelah di cloning si WLAE ID-nya harus berubah jadi ini 9695. Nah, ini chipnya, ada 3 biji chipnya. Ini di sini statusnya udah identified correctly ya. Sekarang kita tinggal backup. Ini lumayan lama waktu backupnya, jadi kita potong dulu videonya.
Setelah ini kita baca ini yang WLAE, habis itu kita backup dulu, backup lagi, baca lagi, habis itu data yang ini yang udah lagi dibaca kita tulis ke WLAE ya. Saat baca flashnya terjadi error. Ngaco nih. Coba kita usahain lagi. Coba kita baca flashnya aja dulu. Flashnya udah bekas di solder sih. Nah ini tapi masih bisa kebaca. Chip flashnya bekas di solder di bagian yang belakang sana. Ya. Yang agak belakang sana bekas di solder. Oke, kita baca satu-satu aja manual kalau gitu. Nggak bisa read backup langsung. Oke, kita potong dulu videonya, nanti lanjut untuk proses cloning ke ECU penggantinya yang WLAE. Oke, ini file udah disimpan. Oke, ini file udah disimpan. Sekarang kita mau koneksi yang ini. Tapi saya disclaimer dulu, ini kode softwarenya kalau WE01 biasanya bukan ini. Jadi ya pokoknya biasanya bukan inilah. Anda bisa simpulin aja sendiri. Intinya sekarang kita baca dia kode softwarenya apa. Setelah itu kita suntik data yang tadi kita udah save ini, ketiga data ini. Setelah kita suntik, kita baca apakah datanya udah sama belum dengan yang ini. Ekornya 9695 ya. Oke, kita balik ke protokol yang dari soket ya. Ini udah dikoneksiin dari soket. Ini ECU yang tadi kita baca lewat boot. Sekarang kita identifikasi ECU-nya. Oke, yang WLAE ini bisa kedip ya tadi. Bisa baca dari soket. Nah, ID-nya lain ya. ID dari software ini lain. Ini ekornya 0178. Jadi ini tetap kita backup dulu. Kita read backup dulu. Oke, setelah kita read backup ini baru kita suntik datanya. Ya, di proses ini kita nggak potong deh videonya, nanti dicepetin aja. Oke, readingnya udah selesai. Kita save dulu di folder yang sama ya. WLAE backup. Nah, kita save gini ya sementara dulu, nanti baru dirapin. Oke, sama kita save ID-nya juga. ID WLAE. Ini setelah itu kita baru tulis. Kita tulis satu-satu ya. Ini kita tulis yang ini micro, kita tulis micro. Ini agak lama sih proses tulisnya.
Oke, writing udah successfully complete. Ini kita writing micro, sekarang kita writing flash ya. Flashnya kita pilih yang ini, original. Oke, di sini ada tulisannya ya, writing successfully complete. Ini writing flash. Sekarang kita writing satu lagi yang EEPROM. EEPROM kita write, kita pilih yang EEPROM. EEPROM. Oke. Yang terakhir, setelah itu proses cloning udah selesai. Oke, di sini tulisan writing successfully complete ya. Nah, ini kita identifikasi ulang. Harusnya ini software ini udah berubah ya. Oke, ini identified correctly. Sekarang ekornya udah 9695 ya. Sebelumnya itu ini ID WLAE, sebelumnya itu 0178 ya, 0178. Sekarang udah berubah ya. Jadi ini yang WLAE, sekarang datanya udah sama kayak WE01 ya. Sekian untuk proses cloningnya. Disclaimer dulu, saya nggak tahu data ini masih original apa enggak. Pokoknya proses kita pengerjaan ini hanya memindahkan data yang ini kita copy ke sini gitu. Jadi terlepas dari ini, kita juga nggak tahu hardware-nya bagus apa enggak, karena kita juga belum cek ya ini kondisinya. Nah, ini tadi kita udah sempet pengen coba untuk buka ya, tapi ternyata dia masih dilem, jadi kita nggak usah buka lah ini ya. Oke, jadi ini WLAE udah, datanya udah WE01 yang ini ya, datanya udah di copy ke sini. Apa aja syarat supaya ECU ini bisa hidup pakai set yang ini ya? Syaratnya ya tentu aja datanya ini dengan ini harus cocok. Kalau ini udah nggak original, mungkin ketukar atau ini pun rusak ya, ini percuma juga pakai ECU ini nggak akan bisa hidup itu. Nah, syarat lainnya hardware ini harus bagus. Kita belum cek karena ECU belum dibuka. Kedua, data ininya juga harus bagus. Jadi selain dia harus tetap connect, berdua ini harus connect, data ini juga tetap harus bagus. Takutnya seperti yang tadi kita udah kasih lihat di video, ini ID-nya udah nggak tahu ya, nggak tahu, ID-nya agak aneh.
nggak seharusnya WE01 ID-nya yang tadi itu, yang ekornya berapa, 9695 ya. Kita nggak pernah nemu WE01 ID-nya seperti itu gitu. Selebihnya ya ini tinggal dites aja, nanti reaksinya apa dikabarin aja ke kita ya. Terima kasih.